Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu pada mata kuliah materi agama Islam di sekolah atau di madrasah, yaitu Bapak Irham MA PDI dan serta teman-teman serta penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Fadli Abdan Syakur. Saya dari kelas reguler B dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Pembuatan video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas-tugas ujian tengah semester pada mata kuliah materi pendidikan Islam di sekolah atau di madrasah. Baik, di dalam video pembelajaran ini saya akan membahas materi yang berjudul unsur-unsur hadis, sanad, matan, dan rawi. Unsur-unsur hadis ada 3, yaitu yang pertama ada sanad, yang kedua ada matan, dan yang ketiga ada rawi. Apa pengertian dari sanad, apa pengertian dari matan, dan apa pengertian dari rawi? Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari masing-masing unsur-unsur hadis tersebut. Yang pertama, pengertian sanad. Sanad menurut bahasa berarti sandaran yang kita bersandar padanya, dan berarti dapat diperpegangi, dipercaya. Sedangkan menurut istilah, sanad berarti keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Para ahli hadis mendefinisikan berbagai ragam seperti silsilatur rajali mausilatil matan. Dalam istilah lain yaitu silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Silsilah orang-orang maksudnya adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah SAW. Yang perkataan dan perbuatan, takrir dan lainnya merupakan materi matan hadis dengan pengertian tersebut. Sebutan sanad hanya berlaku pada rangkaian orang, bukan dilihat sudut pribadi seseorang. Istilah-istilah sanad. Istilah-istilah sanad yaitu ada isnad, musnid, dan musnad. Isnad ialah menerangkan rangkaian urutan sanad suatu hadis, dan musnid adalah orang yang menerangkan sanad suatu hadis, dan yang terakhir ada musnad. Musnad yaitu hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya sehingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Urgensi dalam ilmu hadis. Kedudukan sanad dalam hadis sangat penting karena hadis yang diperoleh atau diriwayatkan akan mengikuti siapa yang meriwayatkan. Dengan sanad, suatu periwayatan hadis dapat diketahui mana yang dapat diterima makbul atau ditolak mardud, dan mana hadis sahih atau tidak untuk dijadikan dasar atau argumensi atau dalil hukum diamalkan isi atau pemahaman matan hadisnya. Di berikutnya ada pengertian matan. Matan secara bahasa, matan berarti tanah yang keras dan tinggi, sedangkan secara istilah adalah al-matnu huwa ma yantahi ilaihi
goyatus sanadi minal kalam. Matan adalah kalam atau perkataan yang diover oleh sanad yang terakhir. Dengan kata lain, matan bisa diartikan sebagai isi atau lafaz hadis itu sendiri, inti daripada pembicaraan Rasulullah SAW. Dengan kata lain, matan bisa diartikan isi atau lafaz hadis itu sendiri. Terkait dengan matan atau redaksi yang perlu dicermati dalam memahami hadis adalah ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan. Matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat, sanad, apakah ada yang melemah atau menguatkan, dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang. Selanjutnya ada rawi. Pengertian rawi. Rawi adalah penyampaian hadis atau periwayatan hadis, baik itu meriwayatkan melalui lisan maupun tulisan. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat, dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lainnya. Rawi atau periwayat hadis dari beberapa tingkatan. Yang pertama, periwayat hadis dari tingkatan sahabat. Ada Abu Hurairah, ada Aisyah, ada Anas bin Malik, dan lainnya. Yang kedua, periwayat hadis dari tingkatan tabi'in. Umayyah bin Abdullah bin Khalid bin Sa'id bin Mus'ab, dan lainnya. Dan yang terakhir, periwayat hadis dari tingkatan mudawwin. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan lain-lain. Di sini ada contoh sanad, matan, dan rawi. Di sini ada yang berwarna merah yaitu sanad, dan yang berwarna biru merupakan matan dari hadis, dan yang terakhir ada rawi yang berwarna pink. Di sini contoh sanad. Haddatsana Abdu bin Humaidin akhbarana Abdur Razaqi akhbarana Ma'marun an Thabitin an Anasin, yaitu telah menceritakan kepada kami Abu bin Humaidah, telah mengabarkan kepada kami Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Thabit dari Anas bin Malik. Itu yang termasuk sanad yang tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya, di slide sebelumnya. Dan selanjutnya ada matan. Isinya, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulullah. Matan isinya adalah kiamat tidak akan terjadi pada seseorang yang masih mengucapkan Allah, Allah. Itu adalah matannya yang tadi saya sudah jelaskan di video sebelumnya, di slide sebelumnya. Dan yang terakhir ada rawinya yang meriwayatkannya, yaitu yang berwarna pink, yaitu hadis riwayat Muslim yang baru saja saya jelaskan, periwayat hadis dari tingkatan mudawwin. Ini contohnya ada hadis riwayat Muslim. Itulah penjelasan mengenai unsur-unsur hadis, sanad, matan, rawi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.